Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tsumma amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik, rahmat, hidayah dan petunjuknya kepada kita semua sehingga kita senantiasa sehat-sehat selalu wal afiat. Selawat dan salam kita kirimkan kepada sayyidina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan contoh bagi kita yang ingin menempuh pola hidup yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Madrasah KKS yang tidak asing bagi kita semua. Jadi berdiri tahun 2020. Jadi awalnya sebelum ada madrasah KKS, dulu ada namanya angkatan Waqf Najah. ARN Waqf Najah ini kita adakan di sana baca kitab Ajurumiyah, kemudian Kartu Nada, kemudian Al-Tiful Malik, kemudian kita baca Al-Nuzat, kemudian Tasrifu Al-Izzi, kemudian Al-Muyassar Fil Balaghah. Muncullah fikir untuk membuat semacam lembaga yang lebih terkoordinir, yang lebih teratur, gunanya untuk membuat generasi bahwasanya yang ikut belajar itu sudah mampu atau sudah bisa dijadikan sebagai tenaga pendidik, tenaga pengajar. Kemudian setelah muncul pemikiran seperti ini, setahun karena kesibukan belum sempat terlaksana. Kemudian datang Ramadan dengan ini ke rumah meminta bagaimana kalau kita membuat pertamanya saya tidak kasih rekomendasi. Saya tidak rekomendasikan karena saya melihat mereka belum punya kesiapan ke sana. Tahun berikutnya kita kumpul dan Ramadan beserta teman-teman yang lain menemui saya bagaimana kalau kita membuat yang kayak sebelumnya. Saya iakan saja, saya iakan karena ini sesuai dengan program sebelumnya. Saya tidak ada masalah, siapa saya yang penting jalan. Saya yang memulai atau siapa saya yang menjadi ini pencetus, tidak ada masalah, yang penting syaratnya manhaj azhar. Itu syarat yang saya ajukan, dia bermanhaj azhar. Adapun berbicara mengenai perkembangan madrasah dari tahun ke tahun, jadi di angkatan pertama itu para pengurus itu berprinsip kita akan merangkul semua anggota-anggota KKS yang mau belajar, yang mau mendaftar di madrasah KKS. Sehingga dampak dari itu adalah terbentuknya 5 kelas madrasah KKS di tahun pertama. Nah, di antara nama-nama kelasnya itu ada 4 kelas di madrasah, itu ada kelas Kufah, ada kelas Basrah, ada kelas Baghdad dan kelas Andalus, dan 1 kelas ada di Asyir yaitu di Baruga yang namanya kelas Damaskus. Namun dampak dari hal ini karena tidak ada perabsenan ketika angkatan pertama, anggota-anggota itu turun drastis jumlahnya hadir dalam kegiatan madrasah KKS. Kemudian madrasah KKS bahkan hari ini menjadi teladan untuk berdirinya madrasah-madrasah di kekeluargaan dan alma mater di Masisir. Alhamdulillah. Madrasah KKS sedari awal didirikan berangkat dari kesadaran dan kepedulian dari para senior KKS pada masa saat itu. Dan juga dari berbagai dinamika yang sudah dilewati dari masa ke masa, ada begitu banyak inovasi yang dikembangkan hingga tibalah madrasah KKS tahun ini sudah sampai kepada angkatan yang ke-6. Kesan saya selama mengajar di madrasah yang menurut saya paling berkesan ialah ketika dalam proses penyampaian sebuah materi, yang mana kita tidak hanya dituntut untuk memahami sebuah materi, tetapi kita juga dituntut untuk bagaimana kita menyampaikan materi tersebut dan siswa itu paham terhadap apa yang kita sampaikan. Dan ini otomatis membutuhkan usaha dan pendekatan yang bermacam-macam, seperti pengulangan materi dan penggunaan bahasa atau kosakata yang sesuai dengan pemahaman para siswa. Berbagai macam kesan serta pengalaman yang begitu luar biasa. Di saat kita berjumpa permasalahan al-istiqaq, kita mendapatkan 3 huruf sederhana seperti kata ain, lam, dan mim. Sederhana, sukun, dan sunyi. Tapi dari 3 huruf sederhana itu mampu melahirkan berbagai macam hal. Melahirkan fa'il, itu objek. Maf'ul, itu subjek. Fa'il, itu pelaku.
maf'ul yaitu objek, bahkan melahirkan sesuatu yang terikat dengan ruang dan waktu itu sendiri, yaitu zaman dan makan. Di antara kesan yang paling besar juga dan berbekas pada saya adalah saya melihat siswa-siswa madrasah ini mereka memiliki berkahnya tersendiri. Terutama kalau saya bisa cerita, ketika saya di pertengahan mengajar, di situ ada ujian tes imtihan qabul di Kuliatul Ulum untuk masuk di Dirasat Ulia. Dan pada saat itu saya hanya berpegang kepada materi-materi yang pernah saya ajarkan di madrasah, walaupun itu cuman sebatas ilmu ma'ani saja, ilmu bayan dan badi itu belum tersentuh sama sekali. Dan alhamdulillah, karena dengan niat sebagai wasilah najah, dengan mengajar di madrasah ini, Allah berikan kenajahan dan bisa diterima di Dirasat Ulia Kuliatul Ulum. Alhamdulillah, kesan kami selama mengikuti atau bertugas sebagai pengajar di Angkatan 6 ini, saya pribadi banyak mendapatkan hal positif, mulai dari bagaimana cara menyampaikan sebuah materi dengan uslub yang mudah, kemudian bagaimana memiliki tulisan yang indah di papan tulis, dan bagaimana memahami kondisi setiap siswa yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Saya dulu waktu pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan pertemuan ketiga itu saya suka bawa mix pisang. Ya, ada bilang mix pisang. Nah, beberapa hari setelahnya atau pertemuan-pertemuan setelahnya itu saya tidak bawa lagi karena siswa-siswa madrasah sudah menyediakan mix pisang untuk saya. Dan memang spesifik mix pisang. Pernah ada satu momen saya bawa mix pisang, tapi mix pisang itu sudah ada di meja saya. Jadi pada saat itu saya berpikir, saya tidak usah bawa mix pisang lagi karena mungkin sudah disediakan memang dari madrasahnya begitu. Ternyata memang ini inisiatif daripada anak-anak begitu. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fatimah Latar, saya siswi Madrasah Angkatan 6. Di sini saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama belajar di madrasah. Jadi selama saya belajar di madrasah, tantangan terbesar saya yaitu mempunyai jarak rumah yang cukup jauh dari madrasah. Pada saat itu saya tinggal di Asyir Tabah, dan itu salah satu tantangan terbesar saya karena pada saat itu kan madrasah mulainya musim dingin dan kita belajarnya itu dari sore sampai malam. Nah, saya itu kan anak asrama. Jadi kadang kalau misalnya saya pulang madrasah itu saya sudah terkunci di asramanya. Ada satu momen di mana saya terkunci hampir sejam di luar asrama karena pulang madrasah itu sekitar jam-jam 11-an. Nah, di situ saya terkunci, akhirnya karena kedinginan di luar, saya besoknya saya sakit dan itu membuat saya sangat capek dan lelah sehingga pernah terbesit di pikiran saya untuk menyerah dan berhenti dari madrasah. Namun saya berpikir lagi bahwasanya tujuan saya masuk madrasah adalah untuk menuntut ilmu, jadi sangat tidak pantas kalau misalnya hanya gara-gara capek saya langsung menyerah. Karena saya percaya bahwasannya setiap langkah yang saya tempuh adalah bagian dari perjalanan yang akan menjadi saksi saya dalam menuntut ilmu. Pesan saya, pertama-tama terima kasih kepada Dewan Pengurus yang telah menerima kami di madrasah ini, dan tak terlupakan begitu banyak terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak kami yang telah mengajar kami di madrasah ini. Semoga apa yang telah diberikan kepada kami bisa menjadi amal jariah untuk kita semua. Dan untuk teman-teman saya, semoga ilmu yang telah didapatkan di madrasah bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan tak lupa untuk kita amalkan kepada teman-teman kita yang lain. Perkenalkan, nama saya Nur Idah Muzadi, siswa Madrasah KKS Angkatan 6. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Kepala Madrasah, Kamusid, dan juga pengurus-pengurus madrasah, dan juga terkhusus kepada para pengajar yang telah banyak bersabar. Kemudian saya ingin menyampaikan pengalaman saya selama di madrasah ini. Selama menjadi siswa Madrasah KKS, saya belajar banyak hal, baik di dalam maupun di luar kelas. Saya mengikuti pelajaran 5 ilmu alat seperti nahwu shorof, balaghah, mantik, dan usul fikih. Mengerjakan tugas, berdiskusi dengan teman, evaluasi tiap akhir pekan, dan mengikuti program-program madrasah seperti Map Pangolo, Fun Game and Sport Day, Ziarah Aulia, dan juga kajian Ramadan, dan lain-lain. Dari semua itu, saya belajar untuk lebih disiplin, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Kemudian kesan yang saya peroleh selama menjadi siswa madrasah ini, saya merasa sangat bersyukur dan merasa sangat terbantu
selain mendapatkan ilmu dari kakak-kakak pengajar, saya juga belajar tentang pentingnya tanggung jawab, kedisiplinan, dan kesungguhan dalam menuntut ilmu. Suasana belajar yang membuat saya termotivasi untuk terus berkembang, ditambah nasihat-nasihat yang sesekali disampaikan oleh kepala madrasah kami agar terus istiqomah dan mampu bertahan, menjadi pengingat bahwa menuntut ilmu tidak hanya sekedar menambah pengetahuan, akan tetapi membentuk karakter dan memperbaiki diri. Pengalaman tersebut akan terus menjadi cikal bakal saya dalam proses menuntut ilmu saya di masa mendatang nanti. Harapan saya, semoga Madrasah KKS ini terus berkembang dan sukses selalu. Terima kasih. Perkenalkan, saya Laila Karima, siswi Madrasah Angkatan 6. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih tentunya kepada para pengajar yang telah menyebarkan dan memberikan ilmunya kepada kita semua, yaitu siswa-siswi madrasah. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada para pengurus Madrasah KKS, mana mereka adalah sosok berkembangnya madrasah sampai sekarang ini. Dan tentunya saya tidak lupa berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menerima saya dengan baik, apalagi saya satu tingkat lebih atas dari mereka semua. Oke, pesan saya selama di Madrasah KKS tentunya tidak lain tidak lebih merasa sangat bersyukur. Kenapa begitu? Karena merupakan keresahan saya. Setiap saya kumpul sama teman-teman seangkatan saya merasa, wah, saya ketinggalan nih, apalagi ketika tiba-tiba mereka membahas suatu kitab atau ilmu-ilmu lain. Dan saya merasa tertinggal, wah, saya tidak paham nih apa yang mereka bicarakan. Dari situ saya sadar, saya butuh ilmu alat terlebih dahulu. Oleh karena itu, saya mencoba daftar di KKS, Madrasah KKS, dan dari situlah saya bertekad agar saya tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk belajar di Madrasah KKS. Pesan saya kepada Madrasah KKS, semoga madrasah tetap berkembang lebih pesat dan tentunya bisa melahirkan dan mencetak generasi atau penuntut ilmu yang kuat ilmu syar'inya dan ilmu alatnya. Dan semoga kita para alumninya termasuk yang kuat ilmu alat dan ilmu syar'inya, sehingga kita bisa meneruskan perjuangan dari Madrasah KKS ini sampai ke depannya. Saya Muhammad Sahdin, Angkatan 6 Madrasah KKS. Saya cukup bangga bisa menjadi bagian dari Madrasah KKS karena Madrasah KKS hadir untuk mempermudah kami dalam mempelajari pelajaran-pelajaran yang ada di kuliah, pelajaran-pelajaran yang ada di para masyayikh, karena di madrasah itu berfokus kepada 5 ilmu alat. Di antaranya ada ilmu nahwu, ada sharaf, balaghah, usul fiqh, dan mantiq. Dan alhamdulillah 5 cabang ilmu alat ini diajarkan oleh para senior yang memang kompeten dalam hal tersebut. Adapun pesan dan kesan selama belajar di madrasah sendiri, saya cukup teringat dengan bagaimana kedisiplinan yang ada di madrasah. Banyak dari teman-teman saya yang tidak sanggup dan bahkan berhenti di tengah jalan dalam mengikuti pembelajaran yang ada di madrasah. Akan tetapi aturan dibuat bukan sekedar aturan, akan tetapi aturan dibuat untuk membentuk mental dan karakter. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh Dewan Pengurus Madrasah KKS, kepada panitia wisuda madrasah yang telah bekerja dari awal hingga akhir, itu pun dengan panitia wisuda yang telah mempersiapkan wisuda kami. Semoga jasa-jasa mereka dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, ketika mengingat kembali perjalanan selama 1 tahun ini, hal pertama yang terlintas dalam benak saya adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan, khususnya nikmat menjadi bagian dari Madrasah KKS, yaitu nikmat menjadi kepala madrasah. Tentu selama menjalankan amanah ini ada banyak suka dan duka, pelajaran dan tantangan. Namun saya justru memandang amanah ini sebagai sebuah nikmat, karena melalui kenikmatan itu saya belajar bagaimana memimpin, bagaimana menerima kritik, menerima mendengar, dan juga belajar bagaimana mengedepankan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, serta belajar bagaimana berkhidmat kepada umat Sayyidina Rasulullah melalui jalur pendidikan dan pelayanan kepada para thalibul ilmi. Namun, saya juga ingin menegaskan bahwa apapun yang dilihat dari Madrasah KKS pada saat ini bukanlah hasil kerja keras dari satu orang, kan tetapi hasil dari kerja keras seluruh pengurus Madrasah KKS dan juga bimbingan dan support dari Dewan Konsultatif serta arahan dan doa dari Majelis Syuyukh.
Dengan penuh rasa bangga, saya mengucapkan Selamat dan sukses atas terlaksananya wisuda Madrasah KKS Angkatan 6. Semoga ilmu yang telah dipelajari di Madrasah KKS menjadi cahaya bermanfaat untuk diri pribadi dan juga orang banyak. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita perjuangkan di madrasah ini tetap membekas di dalam diri kita. Semoga selalu lancar dan dalam rahmat Allah. Barakallahu fikum. Ucapkan selamat Alfu Mabruk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridai, melindungi dan memberikan ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi sayap madrasah di luar. Adapun harapan kami untuk Madrasah KKS, kami sebagai Dewan Konsultatif Madrasah KKS dan sebagai senior KKS, kami berharap semoga Madrasah KKS selalu menjadi garda terdepan dalam pendidikan di lingkungan KKS untuk memberikan kesadaran atau menyadarkan anggota-anggota KKS atas pentingnya berproses dalam belajar dan pentingnya membuat lingkungan yang baik dalam proses belajar itu sendiri. Harapan kami kepada para wisudawan dan wisudawati angkatan 6 agar tidak merasa puas atau merasa selesai dalam belajar, tapi justru menambah semangat untuk belajar kepada para masyayikh. Mengenai masalah pesan tentang wisudawati angkatan ke-6 Madrasah KKS, jadi madrasah ini hanya berletak bab pertama saja untuk memberikan asas fondasi saja. Jadi rumah kalau cuma fondasi tidak ada apa-apanya. Jadi di sana masih ada tembok, masih ada atap, masih ada kamar mau dirapikan dan sebagainya. Jadi butuh kelanjutan. Jadi madrasah ini tujuannya untuk menanamkan dasar pemahaman bahasa Arab supaya bisa komunikasi dengan para masyayikh. Harapan dan pesan supaya dilanjutkan apa yang didapati di madrasah, kemudian dikembangkan. Dari ilmu Arab yang sudah asal, yang sudah ada, itu dikembangkan, bisa ditambah dengan fikih, akidah, tasawuf, tafsir, hadis dan sebagainya. Harapan kami untuk Madrasah KKS kedepannya ada dua. Yang pertama, agar Madrasah KKS terus mengawal dan mengarahkan semangat teman-teman mahasiswa baru dalam membangun lingkungan belajarnya. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman madrasah bahwa perjuangan yang teman-teman lalui selama beberapa bulan dan 5 ilmu alat dasar yang teman-teman telah pelajari selama di madrasah, jadikan itu sebagai patokan, sebagai pegangan, sebagai fondasi dan tiang untuk membangun piramida keilmuan teman-teman semua. Harapan untuk siswa madrasah ke depannya, saya harap teman-teman untuk terus melanjutkan begitu cita-cita daripada madrasah ini sendiri sesuai dengan visi misinya madrasah. Misinya madrasah untuk menjadi batu loncatan bagi teman-teman untuk nanti di hadapan para masyayikh, agar di depan para masyayikh nanti sudah ada isinya. Jadi sudah selesai di qiraatul ulanya. Berprinsiplah seperti prinsipnya Nabi, di mana Nabi selalu berprinsip bahwasanya dia adalah satu puzzle dari keindahan-keindahan yang pernah dibangun oleh umat-umat sebelumnya, oleh nabi-nabi sebelumnya, yang akan menyempurnakan keindahan-keindahan di rumah tersebut atau di Islam tersebut. Begitulah harapan kami kepada kita semua, bahwasanya kalian yang bergelut di tafsir, berprinsiplah masali wa masal mufassirina min qabli kamasali rajulin ila akhirih. Perumpamaanku dan perumpamaan mufassir sebelumku seperti orang yang membangun rumah dan seterusnya, kecuali satu titik yang ingin disempurnakan, maka saya adalah penyempurna itu. Menukil perkataan Syekh Salim Abu Asi, qala al-ilmu huwa alladhi yanfa'uka wa yanfa'u ghayraka. Bahwasanya ilmu atau hakikat ilmu adalah yang dapat memberikan manfaat bagimu dan dapat memberikan manfaat kepada orang lain.